Presiden Inter, BP Marotta di sela-sela upacara penerimaan bintang emas KONI atas prestasi olahraganya kepada Sport Mediaset mengatakan, "Kami senang untuk memulai kembali dan wajib menang, ini diajarkan oleh sejarah klub, dan DNA klub. Oleh karena itu kami wajib bersaing. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal. Di Liga Champions kami tidak ingin menjadi penonton, kami ingin menjadi protagonis, tapi semuanya juga tergantung pada kekuatan lawan." Dilansir FC Internews, Inter bergegas menuju awal musim 2024-2025. Nerazzurri akan memulai persiapan musim panas mereka pada hari Sabtu 13 Juli di Appiano Gentile. Selain pertandingan yang sudah diumumkan melawan Las Palmas, Pisa, Al-Ittihad dan Chelsea, tim asuhan Simone Inzaghi akan memainkan 2 pertandingan persahabatan lagi selama pemusatan latihan di pusat pelatihan BPER. Laga pertama dijadwalkan pada Rabu 17 Juli menghadapi Lugano, laga biasa yang membuka musim panas Nerazzurri. Kemudian, pada hari Senin tanggal 22 Juli Nerazzurri akan melawan tim Serie C, Pergolettese. Namun, kedua pertandingan tersebut tidak akan dibuka untuk umum. Setelah kehilangan Buongiorno yang selangkah lagi bergabung dengan Napoli, manajemen Viale della Liberazione melanjutkan uji coba untuk menemukan bek tengah yang akan diserahkan kepada pelatih Simone Inzaghi. Menurut Gianluca Di Marzio, pemain yang diincar Marotta, Ausilio dan Bacin adalah Juan Cabal. Pemain asal Kolombia yang dimiliki oleh Verona ini akan dievaluasi oleh manajemen Inter, tetapi tidak akan menjadi prioritas. Inter tidak memiliki urgensi, mereka sedang bekerja untuk masa depan. Perwakilan pemain kelahiran 2001 itu sudah bertemu manajemen Nerazzurri. Juan Cabal dihargai 10 juta euro, dan Ausilio lebih memilih fokus pada profil seperti dia, mengingat usianya yang sejalan dengan rencana Oaktre. Sementara itu, Juventus asuhan Thiago Motta juga mengincar bek Verona tersebut. DAZN melaporkan bahwa hari ini ada kontak baru antara manajemen Nerazzurri dan perwakilan Hermoso yang tetap menjadi nama utama untuk memperkuat lini pertahanan Nerazzurri. Sementara itu, Napoli juga tidak menyerah pada Hermoso, tetapi mereka harus menjual seorang beknya terlebih dahulu sebelum mengajukan proposal kepada Hermoso. Sky Sport melaporkan bahwa Inter tinggal selangkah lagi untuk Tanner Tessmann. Nerazzurri sudah mencapai kesepakatan dengan Venezia, dan sekarang mereka juga hampir mencapai kesepakatan total dengan perwakilan Tessmann. Sementara itu, kesepakatan juga hampir selesai untuk Sebastiano Esposito dengan Empoli. Kesepakatan tersebut akan ditutup pada awal minggu depan. Untuk Pio Esposito, masa depannya akan tetap di Spezia, yang akan membawanya kembali dengan status pinjaman dari Nerazzurri. Messaggero Veneto melaporkan bahwa Jaka Bijol akan meninggalkan Udinese pada sesi bursa transfer musim panas ini. Inter termasuk di antara pelamar yang berminat, dan harganya dipatok sebesar 17 juta euro. Nerazzurri bukan satu-satunya yang berminat, diketahui bahwa Atalanta, Bologna, Stuttgart dan Nottingham Forest juga menginginkannya. Sport Mediaset mengabarkan bahwa Bayern Munchen dengan tegas menolak meminjamkan Kim Min-jae setelah membelinya tahun lalu dari Napoli seharga 58 juta euro. Mereka ingin menjualnya secara permanen, dan berharap dapat mengembalikan sebagian dari investasi untuk mendatangkannya tersebut. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Ricardo Rodriguez yang baru-baru ini ditawarkan ke Nerazzurri berpeluang meniru banyak pemain lainnya dan pergi ke Arab Saudi. Bek Swiss kelahiran 1992 ini akan menerima tawaran dari Al-Shabab, klub Arab tempat mantan pemain Barcelona dan Sevilla, Ivan Rakitic bermain.
Tuttosport melaporkan bahwa Nicolas Valentini yang dikaitkan dengan Inter akan bergabung dengan Fiorentina. Fiorentina sebenarnya telah memiliki kesepakatan untuk membeli pemain yang kontraknya habis pada tanggal 31 Desember 2024 itu. Namun, meskipun berpeluang mendapatkannya dengan status bebas transfer, Fiorentina menginginkannya di bursa transfer musim panas ini. Dilansir FC Internews, Jacopo Martini resmi pindah ke Südtirol. Di situs resminya, FC Südtirol mengumumkan bahwa mereka telah membeli hak atas penampilan olahraga pemain Jacopo Martini secara permanen dari klub FC Internazionale Milano. Jacopo Martini bergabung dengan Südtirol dengan kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi tahun berikutnya. Dilansir FC Internews, Giacomo Stabile resmi pindah ke Alcione. Di situs resminya, FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa transfer Giacomo Stabile ke Alcione Milano bersifat sementara, atau dengan kata lain, Stabile ke Alcione dengan status pinjaman dari Nerazzurri. Calcio e Finanza melaporkan bahwa perjanjian sponsorship dengan Qatar Airways sebagai mitra peralatan pelatihan utama resmi ditandatangani dalam jangka waktu 3 tahun dengan nilai 5 juta euro per musim. Qatar Airways akan menggantikan Leo Vegas News seiring dengan masuknya perusahaan perjudian dan taruhan lainnya, yaitu Betson yang akan menjadi sponsor kaos utama baru dengan harga sekitar 30 juta euro per musim. Dilansir FC Internews, bersamaan dengan pengumuman Qatar Airways sebagai sponsor perlengkapan latihan, Inter juga mengungkapkan seragam pra-pertandingan 2024-2025 mereka. Kemeja dengan desain dan warna menarik, bergaya kamuflase dengan didominasi warna hitam dan biru. Qatar Airways menjadi sponsor utama, BPR menjadi sponsor kaos, dan Konami menjadi sponsor belakang dengan brand eFootball. Aldo Serena kepada Libero mengatakan, "Saya melihat Mehdi Taremi sebagai alternatif untuk Lautaro Martinez. Saya yakin pemain asal Iran itu bisa mengekspresikan dirinya dengan lebih baik jika dipasangkan dengan Thuram atau Arnautovic. Menugaskannya bersama Lautaro malah bisa menimbulkan risiko karena pemain Argentina itu mundur terlalu jauh." FC Internews melaporkan bahwa Joaquin Correa bukan bagian dari proyek Inter, dan kembalinya dia ke Inter hanya bersifat sementara. Selain berbagai permintaan informasi yang datang dari klub-klub Arab, Turki, AEK Athens, Real Betis dan Monza, belakangan ini Correa juga dijajaki oleh Sevilla dan Lazio, klub yang pernah dia bela sebelum pindah ke Inter. Baik Sevilla dan Lazio sebenarnya telah menghubungi agen Correa untuk memahami kemungkinan biaya transfer dan tentu saja gaji sang pemain. Sementara itu, Nerazzurri tidak ingin mengalami kerugian modal, mereka meminta sekitar 7-8 juta euro untuk Correa. Sky Sport melaporkan bahwa Marseille tidak menyerah pada jalan menuju Valentin Carboni. Mereka saat ini sedang mencari kesepakatan total dengan Inter, dan mereka sangat yakin bahwa mereka bisa mendapatkan Valentin Carboni musim panas ini. Tutto Bologna Web melaporkan bahwa selain Nerazzurri, Bologna juga berminat pada bek Arsenal, Jakub Kiwior. Bologna menginginkannya sebagai pengganti Riccardo Calafiori di timnya. Tutto Mercato Web mengabarkan bahwa Gaetano Oristanio akan melakukan kunjungan medisnya di Venezia pada hari Jumat sebelum menandatangani kontrak barunya. Dia akan tersedia untuk pelatih Venezia Eusebio Di Francesco sebagai starter musim depan. Sementara itu, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Oristanio akan pindah ke Venezia secara permanen. Kesepakatan itu dicapai dengan tidak adanya hak untuk membeli kembali. Nerazzurri hanya mempertahankan persentase penjualan kembali di masa depan.
Cittadella Spezia melaporkan bahwa babak baru bisa terbuka bagi Pio Esposito yang musim lalu bermain di Spezia dan kembali ke Nerazzurri berkat tebusan kembali yang dilakukan oleh Inter. Pio Esposito dikabarkan tidak ingin bertahan di Inter, dan rumor yang muncul dalam beberapa hari terakhir, masa depannya masih akan tetap di Spezia. Apresiasi pelatih Spezia bisa menjadi kunci kembalinya Pio Esposito. Kerja keras dan jalur pertumbuhan yang dilakukan musim lalu memberikan harapan, sebuah alasan yang bisa mendorong para pihak untuk memberikan kesinambungan terhadap apa yang telah mereka mulai musim lalu. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Jaka Bijol menjadi kandidat utama pengganti De Vrij jika dia pergi dari Inter. Namun, seiring berjalannya waktu, persaingan untuk mendapatkan Bijol semakin meningkat, dia kini juga diikuti oleh Bologna. Saat ini pembicaraan tetap terbuka, dan tidak dapat dikesampingkan bahwa pembicaraan akan terus berlanjut sepanjang musim jika Bijol bertahan di Udinese. Nerazzurri akan memutuskan untuk memilihnya tahun depan dan dia akan menjadi pewaris dari Acerbi atau De Vrij yang kontraknya berakhir tahun depan. Tuttosport melaporkan bahwa tujuan Oaktre adalah untuk menciptakan nilai, yang tampaknya sulit dilakukan dengan merekrut pemain seperti Mario Hermoso dan Ricardo Rodriguez yang dinilai positif oleh para manajer Inter dan pelatih Simone Inzaghi. Oleh karena itu, diskusi tentang Lorenzo Pirola terus berlanjut, tambahan yang juga berguna untuk daftar UEFA, tetapi Salernitana hanya ingin menjualnya, mereka tidak bersedia untuk meminjamkannya. Sementara itu, Inter juga menunggu peluang lain, seperti Johan Vaz kelahiran 1998 dari Genoa, atau Kiwior yang berusia 24 tahun yang diminta Arsenal sebesar 25 juta euro dan untuk saat ini tidak terbuka untuk dipinjamkan. Dari segi masa depan, Nerazzurri sudah diperkuat dengan Topalovic kelahiran 2006 dan Alex Perez kelahiran 2005, ditambah lagi Nerazzurri juga mengincar Leoni kelahiran 2006 dari Sampdoria, dan mereka juga sedang menegosiasikan Tessman yang berusia 22 tahun dengan Venezia. Sky Sport melaporkan bahwa Udinese tidak pernah berhenti memimpikan kembalinya Alexis Sanchez. Mereka sedang menunggu keputusan akhir dari sang penyerang yang dilepas Inter setelah kontraknya berakhir musim panas ini. Alexis Sanchez akan memilih tim selanjutnya, dan Udinese berharap sang pemain memilih mereka, namun ada tim lain yang juga mengejarnya, yaitu Marseille. Dilansir FC Internews, mulai musim depan, derby Italia juga akan menjadi derby keluarga. Juventus telah resmi mendatangkan Khéphren Thuram dari Nice, gelandang kelahiran 2001 itu telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 30 Juni 2029 dengan imbalan sebesar 20 juta euro plus bonus 0,6 juta euro yang akan dibayarkan dalam 3 tahun finansial. Dilansir FC Internews, Enzo Levy adalah rekrutan baru pertama Roma musim panas ini. Pesepak bola Prancis kelahiran tahun 2000 ini telah resmi bergabung dengan Roma. Dia berasal dari Rennes dan dibesarkan di Lorient, di mana ia mendapat panggilan ke tim nasional muda U20, U21, dan U23, dan merupakan pemain menarik di kancah sepak bola Eropa. Mengoleksi lebih dari 130 penampilan di Liga Perancis, dan dia telah menandatangani kontrak dengan Roma hingga Juni 2029. Dilansir FC Internews, setelah mengakhiri masa panjangnya di Roma, Leonardo Spinazzola yang tersedia dengan status bebas transfer, kini resmi menjadi pemain baru Napoli. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Joao Cancelo yang dihargai sebesar 20-25 juta euro berpeluang besar kembali ke Juventus secara permanen. Juventus telah mengintensifkan pembicaraan mereka mengincar pinjaman dengan hak penebusan. Di sisi lain, Manchester City jelas lebih memilih untuk segera menjualnya, atau setidaknya menjamin diri mereka sendiri dengan opsi pembelian wajib.
Inti dari permasalahan untuk mendatangkan Cancelo adalah gajinya. Saat ini dia mendapatkan 6 juta euro bersih, dan seperti yang telah diketahui, Juventus memiliki batasan gaji maksimum sebesar 4,5 juta euro.